wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada Ibu Roro selaku dekan dari Fakultas Industri Kreatif di sini sudah hadir. Assalamualaikum Bu. Ibu bisa sudah mendengar mungkin ya. Nanti pokoknya ada yang spesial dari Bu Roro ya, dan juga yang terhormat kepada Ibu Arini Arumsari selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Industri Kreatif. Assalamualaikum Bu Arin. Waalaikumsalam Bu Murin, teman-teman. Sehat ya Bu ya? Terima kasih, alhamdulillah. Lalu sedia ini di kantor luar biasa. Baiklah teman-teman semua, sambil menunggu teman-teman yang lain hadir ya, jangan lupa ini yang dari DKV, DP, DI, kemudian dari unit-unit lainnya segera dipanggil teman-temannya, karena kita akan ada keseruan lagi di akhir penghujung minggu ini nih. Halo Bu Dekan, Bu Roro. Nah ini udah saya lihat di wajahnya nih. Sehat Halo Bu? Bu Morin, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, rekan-rekan semua, selamat datang di sharing session Ramadan Fakultas Industri Kreatif episode kedua. Nah, episode kedua ini judulnya seru nih. Mungkin pernah dengar ya lagunya atau filmnya ya, harta yang paling berharga adalah, silahkan lanjutkan. Keluarga, terima kasih Mbak Nur ya. Itu populer ya, sebenarnya udah agak lama, tapi 2019 kemarin difilmkan. Makin populer lagi dengan filmnya waktu itu ya, tahun 2019 sebelum pandemi ini. Oke, nah teman-teman, sekarang ada dua pembicaraan yang seru, tapi sebelumnya kita tilawah dulu ya, agar lebih berkah acara kita ini. Tilawah akan dibacakan oleh, lebih khusyuk benar, oleh Bapak Riki. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wabtighaukum min fadli. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Shadaqallahul adzim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu kasih dan rasa sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Antara tanda-tanda kebesarannya, Ia menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian
itu benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan hari, dan usahamu mencari bagian dari karunia-Nya. Pada yang demikian itu benar-benar dapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riki Taufik Afif atas pembacaan tilawah Al-Quran tadi. Semoga dengan dibacakannya tilawah Al-Quran tadi menambah keberkahan pertemuan kita hari ini. Ya, Pak Riki ini ya, jadi spesial tilawah nih. Terima kasih banyak. Teman-teman, berikutnya kita dengan tema harta yang paling berharga adalah keluarga ini mendatangkan dua pembicara spesial kita ya. Di acara sharing session Ramadan ini kita mengundang siapapun ya, siapapun bisa jadi pembicara. Jadi siap-siap aja nih rekan-rekan nih tiba-tiba dihubungi oleh panitia, siap-siap untuk jadi pembicara gitu ya. Mungkin pas itu sama Bu Neti juga kaget ya tiba-tiba dihubungi sama panitia. Tapi di sini siapapun bisa jadi pembicara ya, karena kita belajar dari siapapun dan dimanapun. Sebelum kita sebelum saya kenalkan siapa pembicaranya kali ini, saya ingin mengenalkan pada co-MC saya nih. Assalamualaikum Mbak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini co-MC saya kali ini. Spesial sekali ya. Kita ada co-MC. Kita duet lah pokoknya ya, Mbak Nur ya. Nanti akan membantu saya selama 1 jam, 2 jam lah ya, 2 jam ini. Oke, ada yang spesial kali ini ya Mbak Nur ya, apa tuh yang spesial sebelum kita punya bintang tamu spesial. Walaupun siang-siang tapi kita punya bintang di sini. Bener banget. Saya cari lighting yang bagus dulu nih. Waduh. Oke, cari-cari yang tepat. Karena kita akan mendengarkan siapa Mbak Nur? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Jadi kita akan mendengarkan sebuah persembahan puisi spesial banget dari dekan kebanggaan kita. Siapa lagi kalau bukan Ibu Dr. Roro Retnulan, Esos MPD. Yeay, dan ini spesial banget karena puisinya langsung dibuat oleh Ibu Roro ya. Wow, luar biasa. Langsung saja untuk menambah syahdu pertemuan kita, kita langsung serahkan pada Ibu Dr. Roro Retnulan. Dipersilakan Ibu. Sepertinya Ibu sedang siap-siap. Calon Arang Sang Ibu. Karya sendiri dipersembahkan kepada keluarga besar FIK Jawara. Aku adalah seorang ibu
pemilik rahim dan bayiku. Tapi kau sebut aku janda pandemik terkutuk. Sejarah pun turut mengutuk. Semua dibuat ngeri dan takut. Kalian sebut aku sang penebar maut. Meneror negeri hingga tersudut. Tapi aku hanya seorang perempuan biasa. Berupaya mencari hidup dan berdaya. Melawan ketidakadilan dunia, melawan kuasa manusia. Aku bukan binatang hina. Aku perempuan dengan amarah. Yang jenuh terhadap tekanan. Muak terhadap stigma. Aku adalah pelindung Ratna Mangari. Anakku semata wayang yang cantik. Tumbuh, indah dan menarik. Tidakkah kau tahu betapa sesungguhnya aku adalah seorang ibu? Hanya seorang ibu. Masya Allah, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu semua buat Bu Roro, tepuk tangan yang dari hati mungkin ya. Saya dengernya, aduh langsung terenyuh gini ya. Bu Roro, ini dibuatnya udah lama atau gimana Bu? Boleh Bu cerita sedikit tentang kisah puisi ini Bu? Ini dibuatnya gara-gara Bu Arin. Oke, mari kita panggil ini ya Tersangkanya. pelakunya ya. Bu Arin, apa yang telah Bu Arin lakukan? Aduh. Saya dioper lagi aja, saya diminta Bu Morin. Bukan Bu, jadi ketahuan. Insya Allah luar biasa. Jadi baru ini ya Bu ya dibuatnya ya? Iya ya baru. Iya. Tadi diingatkan lagi sama Mbak Nur sama teman-teman di tim sekre. Ibu baca puisi katanya gitu, jangan lupa. Aduh tuh saya langsung mencoba merenung sejenak ya, alhamdulillah hasil renungan itu ada sesosok ibu yang selalu menjadi kontroversi ya buat saya. Dan saya pikir seorang ibu tuh memang begitu gitu ya, sebagai bukan kepala keluarga, tetapi sebagai manajer keluarga itu kadang-kadang memang kehidupan seorang ibu itu jungkir balik gitu. Nah mungkin nanti bisa dijelaskan lagi oleh ibunda piara kita Bu Neti. Saya cuma men-trigger saja ya. Dan itu puisi memang saya persembahkan untuk keluarga FIK Jawara ini karena buat saya keluarga FIK Jawara ini memang di luar itu orang yang berbeda lah dari fakultas yang lain ya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya kita pun tetap berjuang sama seperti yang lainnya. Bahkan tadi pagi saya sudah posting juga ya bahwa kita sudah termasuk dalam kriteria universitas yang diakui oleh THE ya. Bahwa kita termasuk universitas internasional yang memang memiliki peringkat yang baik. Jadi saya pikir saya harus menunjukkan kepada teman-teman semua bahwa kita harus tetap berjuang gitu ya. Seperti calon arang gitu ya. Apapun kata orang, dia tetap berjuang. Dan memang bukan contoh yang sempurna, tetapi di dalam ketidaksempurnaan itu insya Allah kita akan mencapai sesuatu
jauh lebih baik lagi. Mungkin itu ya Bu Murin ya. Jangan nangis ya. Saya udah mau menitikkan air mata nih, Masya Allah, Karena luar biasa. ini juga ya Bu Moren, di beberapa kesempatan kegiatan sama apalagi tuh kemarin waktu pameran Bu Roro banyak bikin puisi gitu ya. Jadi kita keingetan wah kayaknya nih keluarga dan lain-lain. Jadi Bu Moren kepikir untuk gimana kalau minta Bu Roro bikin puisi untuk kita semua gitu. Ya, dan disambut baik oleh Bu Arin nih. Terima kasih Bu Arin telah mendukung juga ya. Kemarin-kemarin tuh melihat karyanya. Iya. Kemarin-kemarin lihat karyanya Bu Roro dalam bentuk tulisan ya Bu Arin ya. Nah, perasaannya nih kalau dibacain gitu ya. Seperti apa, dari hati banget ya, luar biasa. Masya Allah, terima kasih banyak Bu Roro. Tapi ini second best loh teman-teman. Second best karena yang the bestnya nggak bisa saya bacain. Nur juga waktu baca juga nangis ya Nur. Ada stok puisi yang jadi sebulan sebelum ibu saya meninggal saya membuat puisi itu khusus untuk ibu saya. Entah apa pagi-pagi saya WA, langsung jadi puisinya. Kemudian saya kirimkan. Ibu saya waktu itu mungkin lagi masak atau lagi apa gitu. Kemudian menjawabnya agak lama, tapi dia sampai menelpon. Beliau menangis, terharu. Dia bilang, dulu saya pernah dapat puisi yang sama dari kamu, puisi yang bagus, itu ketika saya usia masih sekitar 7 tahun. Jadi saya ternyata pernah nulis puisi, saya berikan sebagai hadiah ulang tahun ibu saya, pada saat ibu saya ulang tahun. Nah, nanti suatu saat saya cari lagi tuh puisinya di mana gitu, tapi ibu saya masih nyimpen. Dia bilang, dan ini adalah puisi yang terbaik kedua yang saya kirimkan pada beliau. Jadi itu mungkin ya, yang ini yang second best, yang the bestnya tadi ya Nur ya. Jadi saya bacain karena ngelihat judulnya aja saya udah nangis ya Nur. Baru satu kalimat kayaknya udah. Kayaknya udah satu ember ya tadi ya. Udah berkaca-kaca nih. Yang di sebelahnya Ibu Nur aja udah itu ya. Saya aja jauh udah kerasa. Apalagi Nur yang di sebelahnya, Masya Allah. Baiklah. Jadi Pak Mahendra nggak ada hubungannya. Ini harus ditambah sama bala-bala ini Pak Mahendra mana ini? Nanti mungkin setelah acara ini Pak Mahen kita suruh ya kirimkan untuk seluruh FIK ke sini ya biar happy bala-bala fusionnya. Masya Allah. Baiklah, terima kasih Bu Arin, Bu Roro atas persembahannya. Insya Allah nanti siap-siap mungkin nanti Bu Arin ya disuruh narik jaipong sama kita. Talenta Bu Arin harus dikeluarkan juga ini. Ayo Bu Arin, nggak boleh nolak. Ini buat keluarga sendiri. Kan harta yang paling berharga adalah keluarga. Betul. Baiklah, terima kasih banyak Bu Roro, Bu Arin atas kesempatannya sore ini. Wah, Nur, gimana yang ada di sebelahnya tadi kayaknya udah mulai menitikkan air mata ya. Dosa. Oke. Diawali tadi, gimana Nur? Apa sih Nur? Kita jarak jauh ya MC-nya Bu. Jadi delay gila biasa. Biasalah, udah. Kita lanjut ya Nur ya. Kita ada apa nih habis ini Bu? Nah, ini acara inti kita nih, Nur. Acara inti kita setelah tadi dibuka oleh puisi yang cantik dari Bu Roro ya, sekarang kita akan mendengar kisah yang lebih dalam lagi nih tentang keluarga. Kita mengundang 2 tamu spesial kita yang pasti udah pengalaman di keluarga itu udah menghadapi asam garam lah. Beda sama saya yang mungkin masih asamnya doang gitu ya. Semangat banget berarti nih menyimak ya. Oh, harus. Sebagai calon ya keluarga nanti Nur harus simak ini. Nah, siapa tuh Nur? Coba Nur kenalin. Yang pertama siapa Nur? Yang pertama coba aku nyontek dulu. Ini. Kita punya tamu spesial lagi di share. Ada Neti Creation Indriati. Nanti kita sharing-sharing sama Bu Neti ya Bu ya. Yang kedua kita punya siapa Bu?
Yang kedua ada ini satu lagi Pak Sonson. Tapi mungkin Nur bisa bacain dulu CV-nya Bu Neti sebagai bundaku, bunda piara katanya. Ini Pak Fajar nih yang ngasih nama ya, tanggung jawab Pak Fajar. Silakan Nur boleh bacain dulu CV-nya Bu Neti. Saya izinkan saya host sebagai co-host yang masih magang. Magang. Saya akan membacakan CV-nya Bu Neti. Nama lengkap Bu Neti ternyata Bapak Ibu Bu Neti Qureishin Indriati. Tempat tanggal lahir Bandung 29 Desember tahun 1969. Alamatnya Jalan Manggahang 1 RT 005 RW 008 Manggahang Bale Endah Bandung. Dekat ya berarti Bu, bisa bukber bareng. Asal daerah asli Bandung. Putra yang pertama dokter, wow. Luar biasa ya Bu. Perlu calon mantu nggak Bu? Eits, hati-hati Nur. Mantu Bu. Dokter Ginulur Gensyaf Adgani, 23 tahun, ya nggak apa-apa lah ya. Profesi dokter, asal sekolah Unpad. Yang kedua, Ginurul Firhami Syanegi, usia 13 tahun, profesi pelajar, sekolah di TMI Pesantren Darussalam Kabupaten Bandung. Hal favorit yang disukai sama Bu Neti dilakukan bersama keluarga, masak bersama, makan di luar bersama, jalan-jalan, diskusi, sharing tentang kehidupan dan kegiatan masing-masing. Wah, ini seru banget sih. Kayaknya seru banget deh jadi keluarga Bu Neti, Bu. Kode nih, bahaya Nur. Yang kedua nih, kita punya siapa, Bu? Oke, yang kedua ini ada, sebentar, kita lihat dulu profilnya ya. Ini dia. Ada Pak Sonson. Pak Sonson Nurus Solih ya. Pak Sonson Nurus Solih. Ini saya suka penasaran nih, Pak Sonson nih namanya apa ya, punya makna tertentu kah gitu ya? Karena kayak bahasa Inggris gimana gitu. Nanti kita tanya ya. Ayah Sonson kita work hard, play harder, dad. Tempat tanggal lahir Bandung 21 Januari 1974. Alamat Jalan Cihanjuang nomor 5 Supratman Bandung. Boleh yang mau kirim-kirim Gojek buat buka puasa ya. Ini alamatnya langsung aja dipin. Asal daerah di Jawa Barat, Bandung ya. Putra putri Masya Allah udah 3 ya Pak ya? Iya, 3. Nah, dan nama ini cantik-cantik banget nih, cantik dan cakep. Cakrawala Mosaik Wirasunda, 10 tahun, SD Binar Indonesia. Dan yang kedua Cakra Langit, aduh namanya bagus banget ya, Syafiq Wiksa Sunda, 7 tahun di SD Binar Indonesia. Dan yang terakhir nih masih kecil, aduh seumuran sama anak saya nih Pak, Aurora Oktavik Wisya Sunda, Masya Allah. Hal favorit yang dilakukan sama keluarga adalah traveling, camping, dan kuliner. Coba follow Facebook ya Pak Sonson, pasti rekan-rekan ini nemuin ya kegiatan serunya Pak Sonson sama keluarga ya. Boleh apa ya? Di add ya nanti. Silakan. Asik, udah ada Pak Sonson, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah, kalau gitu Nur udah ada 2 nih, udah kita kenalin ya. Udah kita langsung aja. Udah semua. Dari ilmu-ilmu dari orang-orang, ayah dan bunda. Iya, ayah dan bunda ini ya yang sudah berpengalaman dan semoga menjadi apa ya istilahnya insight buat kita semua dalam menghadapi kehidupan. Ada yang seru? Selain yang ini kita punya sesuatu yang lebih seru lagi Bu. Kita punya apa itu? Harga. Door prize. Oh iya benar. Jadi buat untuk diingetin ya sama Nur ya, magangnya hebat banget Nur, luar biasa. Untuk ada co-host ya. Kalau gini-gini pasti aku ingat. Nah, jadi rekan-rekan nanti pada selama presentasi teman-teman ingin bertanya apapun ya silakan sekreatif mungkin dan 3 penanya terkreatif akan mendapatkan door prize dipersembahkan oleh Fakultas Industri Kreatif. Kita langsung aja mungkin ya panggilkan pembicara yang pertama, ini dia. Assalamualaikum Pak Sonson. Hatur nuhun Bu Borin, Mbak Nur yang jadi co-host. Izin menyapa dulu Kak Hatur, Ibu Roro, Kak Hatur, Bu Larini, siapa lagi ya? Oh ada Pak Fajar, ada Bu Ira, dan teman-teman dosen yang lainnya. Hari ini doa buat dari saya ya buat keluarga, semoga disehatkan. Ini temanya agak
gimana gitu berhubung ke keluarga gitu ya. Bu Morin boleh dari saya ada tambahan Bu? Oh boleh Share screen. Pak, boleh. Ya. Nggak boleh karena saat ini yang sedang bertugas Mas Isnan dan Mas Teguh katanya langsung dari Pasoson Mas. Ini operator tercepat dan tergercep kita nih Mas Isnan dan Mas Teguh. Silakan. Izin share. Oke. Enggak ya. Tadi udah dikenalin, mau cerita dulu sedikit nih nama. Nih kalau saya nggak tahu nih nama, saya dikasih nama Sonson nggak. Mungkin orang tua saya juga nggak pernah nanya ya. Oh masih misteri ya Pak ya? Iya, cuman historinya sih saya dikasih nama Sonson itu oleh tetangga depan. Kebetulan ada sepuh yang sama orang tua tuh disepuhkan. Jadi pas saya lahir, intinya masih coba cari nama yang beda gitu lah. Itu aja. Ayah nama itu muncul Sonson, sampai sekarang ya melekat nama saya itu ya. Beneran jadi beda banget ini Pak namanya. Unik. Ya, di satu sisi jadi ini juga Pak, wah nama saya beda. Di satu sisi jadi orang banyak yang ingat. Kadang-kadang saya tahu orang lain tahu saya karena nama saya yang ini, sayanya yang lupa gitu ya. Dia nama-nama yang umum gitu. Ya, anak saya 3. Saya masih SD kebetulan, dan kalau dilihat umur ini saya udah mau kepala 5 sebetulnya. Terus terang saya terlambat menikah ya dulu, keasikan kerja. Tahun 2000 saya kerja di periklanan Jakarta, itu hampir 7 tahun ya. Kemudian ini nih yang bikin saya agak jadi lama. Ini itu hobi saya traveling yang membuat saya tuh jarang di rumah, jarang bukan ketemu orang, maksudnya saya traveling kemana-mana ya di ya hampir mungkin travelingnya ke backpacker gitu ya, se Indonesia dari Sabang sampai Merauke dulu, baru pulang Minggu, Senin udah berangkat lagi gitu kan, sampai ke bawah akhirnya. Dan alhamdulillah ketemu jodohnya juga di traveling. Bisa bikin trip. Kebetulan ada anggota yang usia saya dengan istri ini bedanya hampir cukup jauh, 9 tahun ya. Bisa menikah pada saat usia 35, dan istri itu di berapa 26 ya kalau nggak salah ya. Jadi agak jauh usianya. Makanya anak saya masih kecil, walaupun usia saya udah 45, tapi insya Allah masih saya masih diberi kesehatan, mudah-mudahan sampai anak dewasa saya masih ada. Nah, bicara topik ini bingung juga nih, saya tadi pagi ditodong sama Bu Morin bikin materinya, saya kilat aja lah, nggak banyak, mungkin saya banyak foto-foto aja. Jadi dari foto mungkin saya cerita bagaimana keluarga saya, bagi saya keluarga itu jadi support, jadi penopang saya gitu ya, karena kebetulan saya juga tipe yang pekerja keras gitu ya. Jadi dengan anak 3 saya dominan banyak di kerjaan gitu. Awal-awalnya memang agak ini ya, awal pernikahan itu apalagi istri lebih muda, dan saat itu saya juga harus mengejar ketertinggalan yang mencari nafkah ya, karena ada jeda ketika saya menikah itu saya jobless. jadi 3 tahun sebelum menikah ya, sebelum ada job, saya keluar dari pekerjaan hanya untuk traveling gitu. Jadi 2006 itu saya itu di puncak posisi di periklanan di Jakarta dengan gaji yang 2 kali lipat dari gaji yang sekarang gitu ya. Karena kebosanan dan pengen sesuatu yang lain, saya itu tahun 2006 itu memutuskan resign gitu ya. Di hari Rabunya resign, hari Kamisnya saya udah langsung terbang. Saat itu saya terbang keliling Asia ya, kalau nggak salah itu dari hampir 1,5 bulan saya menekan Indonesia ya. Saya dari Cina, saya mulai dari Indonesia, Hong Kong, terus pakai jalur darat ke Cina, dari Cina pakai kereta lagi sampai ke Tibet, di Pet Motong, ke Asia Tenggara, turun ya hampir 1,5 bulan ya. Saya itu benar-benar menghabiskan
tabungan waktu ya, dan sampai Indonesia saya nggak punya kerjaan. Tapi di itu kebetulan memang pekerjaan saya itu berkaitan dengan traveling, dengan menulis ya. Jadi sambil di jalan, sambil di itu saya kirim tulisan ke Indonesia di beberapa media ya, di jadi penghasilan saya dari situ. Tapi memang apa ya, tidak mencukupi ya. Jadi pada saat saya nikah itu benar-benar dari nol gitu ya. Nah ini yang paling berat ya buat teman-teman. Memang 3 bulan pertama memang pernikahan itu adalah hal yang indah, yang menyenangkan gitu ya. Nah mulai dari situlah mulai timbul maksudnya sifat ego kita masing-masing udah mulai muncul ya. Dimana saya yang merasa tua, merasa tua, kadang ingin nggak mau ngalah, nggak mau ingin dibenarkan, dan istri yang masih muda yang pengen didengar apa gitu ya. Mungkin jadi apa ya, jadi pertimbangan pada teman-teman ketika memang harus ada komitmen ya. Komitmen di mana nanti kita ngebangun ya bahwa keluarga itu adalah apa ya akan menopang kita, supporting kita gitu ya. Jadi 2-3 tahun yang pertama itu penuh dengan dinamika ya, bertengkar, pundung-pundungan, kemudian sempat apa ya ribut hal yang mungkin saya pikir hal yang lumrah di sebuah pernikahan, ada konflik ya gitu ya. Mungkin dari yang ringan, yang dari masalah sepele gitu ya. Barang nggak disimpan di tempatnya, ditegur atau terus lupa nyimpen, kemudian jadi ini. Terus mulailah konflik itu berlanjut ketika ada anak gitu ya. Di mana masing-masing kita punya pendidikan yang berbeda, bagaimana menangani anak ketika anak nangis. Yang satu udah diemin, yang satu harus begini, timbullah konflik gitu ya. Tapi alhamdulillah seiring waktu ya, dan hal yang itu mulai ya tidak terjadi lagi ya. Artinya konflik bertengkar itu mulai berkurang ketika mungkin kalau saya di usia di 4-5 tahun gitu ya. Kalau di bawah itu, waduh, udah yang namanya bertengkar diam-diaman itu ada lah. Dan saya yakin teman-teman yang udah nikah juga ngalamin yang sama, mungkin dengan kadar yang berbeda ya. Ada yang bertengkar hebat sampai nyampur ke orang tuanya, ada yang ya cukup diam-diaman lah gitu. Memang, nah ini nih yang perlu ditekankan ya ketika nikah itu, komunikasi dan utamanya harus ada yang ngalah. Harus ada yang ngalah, entah itu dari pihak istri atau suami. Karena ketika keduanya keras gitu, udah dipastikan ada pertengkaran, apalagi kalau udah ada anak, kita udah komitmen jangan bertengkar di depan anak, jangan mengeluarkan kata-kata yang karena memorable anak itu sangat kuat gitu ya. Jadi ini yang apa yang saya pegang dengan istri gitu ya. Oke, saya slide maksudnya ini harus dalam apa yang berbeda dalam Islam, dalam keluarga gitu ya. Nah, seiring waktu 2 tahun 3 tahun perjalanan, saya mencari jati diri saya sebagai kepala keluarga, tanggung jawab. Mulailah di sini ego saya itu dikuak oleh istri, dan ego juga saya kuak gitu ya. Kita saling mengutarakan mana kekurangannya dan kelebihannya, kita saling tutup gitu ya, dan kita sepakat bahwa kita harus mengalah, harus saling mengalah, saling ya jadi melengkapi gitu ya. Saya tipe yang kerja keras mungkin sampai malam, jam 11 mengerjakan kerjaan kampus gitu. Dan subuh jam 3 udah bangun lagi, udah ngerjain lagi gitu kan. Maka teman-teman di proteksi mungkin kaget, apapun pasti saya cepat selesai ya, karena ya itu tadi yang kerja keras. Nah mungkin pertanyaannya, bagaimana komitmen dengan anak gitu ya, karena kalau kerja keras berarti kan kadang-kadang lupa. Nah kalau saya memang awal sempat mengurung diri di kamar seperti ini kan, cuman ketika hadir anak kedua, mulailah anak pertama mencari perhatian. Nah ini nih yang membuat saya jadi, waduh, saya nggak mungkin kalau terus tidak membutuhkan keluarga gitu kan. Setiap pagi saya usahakan waktu anak saya kecil ya,
saya bangunkan, saya peluk, saya kecup ya, dua-duanya gitu ya. Terus saya ulang-ulang bergantian istri saya mandiin anak, dan setiap mandi saya selalu doain anak, kepalanya didoain yang baik-baik gitu ya. Kemudian nah ini masih saya juga nggak tahu ya, yang anak kedua ini yang kelas 1 ini dulu waktu anak saya kecil itu saya sering doain, ya Allah semoga anaknya jadi penghafal Al-Quran, dan itu berulang-ulang tiap hari sampai orang bosan atau enggak, didoain terus. Dan ini agak surprise, anak saya kedua ini usia 1 tahun itu hafal Quran itu luar biasa ya, 40 ayat itu kayak ngafalin lagu gitu lah juga. Ya mungkin ini teman-teman yang punya anak ya, jangan lupa tiap hari ya bangun tidur peluk ya, disun keningnya atau pipinya, terus diiniin di kepala, di babonnya, didoain doa yang baik-baik ya, jadi berguna masyarakat atau orang tua Al-Quran gitu kan. Dan ini alhamdulillah saya punya 2 anak yang nggak agresif ya, maksudnya nurut, pasti bisa dibilangin, dan cukup dekat dengan saya dengan istri saya ya. Maka ini itu yang selalu saya jaga gitu ya, gitu. Alhamdulillah sekarang hari ke-10 udah dua anak saya itu masih full puasanya, tarawihnya juga full. Sementara saya ada beberapa bolong ya, tarawih anak saya itu masih full. Subuh juga yang niatin saya sholat ke masjid gitu ya. Dan ini mungkin buah dari waktu mereka kecil gitu ya. Jadi teman-teman yang baru nikah dan punya anak atau bolehlah dari sekarang komitmen dengan istri ya, banyakin peluk anak gitu ya, dan secara psikologi juga anak yang sering banyak dipeluk itu humannya itu lebih dari apa ya, tensi ininya berkurang ya. Nanti kelihatan ketika anak tantrum, ketika anak teriak-teriak gitu kan. Ini saya memang apa ya, kedua anak saya dan yang sekarang yang ketiga itu cenderung nggak pernah ngalamin ya. Kalau teman-teman cerita anaknya tantrum, teriak-teriak, rewel, misal pergi ke mall, oh ini guling-guling, alhamdulillah kedua anak saya itu nggak seperti itu gitu ya. Entah mungkin karena saya banyak peluk, kalau ada apa-apa saya peluk dulu, sini Han, peluk ada apa, kamu kenapa gitu. Jadi dengan bahasa yang intonasinya ini, walaupun di 2 tahun pernikahan pertama saya kadang-kadang meledak gitu ya, karena itu masih mungkin proses, dan mungkin teman-teman bapak ibu juga ngalamin ya, yang kadang nggak bisa nahan ketika anak pulang dari kampus capek gitu kan, anak dilempar, wah gitu. Makin kesini saya cenderung diam dulu, hela nafas dulu, dengerin anak sampai dia, kamu kenapa, maunya apa, coba ayah dengerin gitu kan, oh gini belum. Nah ini ketika muncul anak ketiga, saya berusaha untuk adil ya ke ini, karena anak kedua mulai kelihatan nempel terus ya. Ketika saya gendong anak yang ketiga, anak kedua nempel, akhirnya saya ada sadar bahwa jangan ninggalin juga anak kedua, anak ke-1, tetap saya peluk mereka bareng gitu ya gitu. Nah, kita lihat dari foto-foto ini anak tiga saya ya, tumbuh ceria ya, dengan segala keceriaannya. Yang sering saya lakukan adalah ngajak mereka traveling ya. Jadi anak saya yang pertama dari umur 7 bulan tuh udah keliling Asia Tenggara gitu ya. Anak 7 bulan saya bawa pakai pesawat gitu ya. Anak kedua juga sama ya, jalan-jalan ya, itu dengan hobi yang ini dari saya, hobi traveling dan fotografi. Kemudian ya terus selama perjalanan, nah ini nih, dari hal-hal yang receh, sepele, nganterin anak cukur rambut, nganterin anak tutup tema, nemenin anak belajar. Ini saya di rumah itu bikin sudut perpustakaan kecil ya, penuh buku biar mereka senang baca buku di rumah gitu ya. Lalu juga ini yang sebelah kanan ini ada kerjaan saya, motret ya. Ini tetap dirubung anaknya, saya biarin aja lah, biar mereka juga tahu kerjaan saya. Dan kadang-kadang saya bawa anak ke sekolah, saya bawa anak ke kampus ya. Punten Bu Roro, saya bawa anak ke kampus. Saya pernah baca,
pernah lihat di TV di nasional, di BBC gitu ya. Di luar negeri malah ada program parenting, jadi ngajak anak ke tempat kerjanya gitu ya. Tapi mungkin dikondisikan ya, artinya ketika orang tuanya nggak sibuk atau lagi kosong gitu kan. Kenapa mengajak anak orang tua ke tempat kerjanya? Biar anak tahu, oh ini ayah kerjanya ini, oh ibunya begini. Jadi mereka akan lebih menghargai kita ya ketika saya bilang, Kang, ayah pulang agak sorean ya karena ayah ada rapat. Anak udah ngebayangin, karena pernah saya bawa, saya tunjukin nih ruang rapat, saya kenalin ke kaprodi, ya, teman-teman dosen. Jadi ketika di WA, saya nggak pulang ya, agak maleman karena udah rapat, mereka udah tahu, kebayang gitu, kebayang. Kalau awal-awal yang nggak mau tahu, Papa harus pulang, ayah harus pulang, kayak gini. Dan di satu sisi saya juga, aduh, anak pengen pulang, misalnya udah ada janji main atau apa, sementara ada kerjaan yang haruskan saya harus lembur atau apa. Tapi ya itulah mungkin minta izin ya Bu Roro, kalau teman-teman bawa anak ke kampusnya, dan teman-teman saya sih senang sekali ya teman-teman dosen bawa anaknya ke kampus. Ya kok bisa berinteraksi, oh ini dosennya siapa, ini kerjaannya apa, gunanya, karena membuat anak menghargai orang tua. Mereka lebih apa ya, lebih sensitif. Oh ayah lagi kerja, oh ayah lagi sibuk, terutama nih ibu-ibu nih. Gak usah sungkan bawa anaknya ke kampus, kalau saya pikir ya selama tidak mengganggu pekerjaan gitu ya. Kenalkan dengan teman-teman dosen, kok bisa ajak lihat ruang-ruang. Kenapa? Memori anak itu kuat. Anak saya tuh masih hafal. Oh ayah itu ya presentasi depan kelas ya. Berarti aku nggak boleh ganggu dong. Aku nggak boleh nge-WA dong, nggak boleh nelfon. Iya betul. Ayah lagi ada di kelas mengajar. Kalau telepon kan keganggu. Sampai detik ini mereka nggak pernah lagi, dan mereka senang kalau dengerin saya cerita malam-malam ya. Tadi ayah ngajar ini gitu, apa, ada mahasiswa ini, terus mereka senang bisa ngebayangin, dan itu yang membuat saya dekat dengan mereka gitu ya. Anak juga nanti mau nanti kuliah mau di kampus ayah, kayaknya senang gitu. Mungkin ini apa ya, sharing aja dari saya bagaimana hubungan kita dengan anak ya, dengan istri gitu ya. Dan saya juga pernah bawa istri, dia tahu istri saya. Jadi kalau saya misalnya pulang malam ada meeting, udah kebayang ya memang seperti itu meetingnya gitu. Ya kalau dulu kan nggak bayang, ngapain sih meeting, apa sih diomongin, kenapa harus malam, kenapa nggak bisa besok gitu kan. Ketika saya terangkan bahwa ini urgent untuk besok kerjaan, nggak bisa ditunda. Anak istri mengerti ya. Mungkin ini bisa jadi apa ya, bisa jadi teman-teman juga nggak usah khawatir ya, mungkin dengan izin Bu Dekan ya, bahwa anak istri mungkin dalam saat jam makan siang kali ya, dan saya juga bawa anak istri makan ya. Mungkin yang paling sering saya lihat itu Pak Ilham ya, bawa istri bisa anak. Nah, ini saya sering diskusi ya, memang betul ada efeknya, mereka lebih care, lebih dan itu mungkin ke kitanya juga kerja jadi apa, jadi nyaman gitu ya. Pulang sore juga kan tinggal bilang aja, ayah nanti sore pulang agak sorean ya, ada meeting, pasti jawab siapa ya, selamat bekerja. Nah, kan enak banget ya, ketimbang kita ayah sore ada meetingnya, nggak bisa, ayah harus pulang. Waduh, itu udah kerjaan mumet, anak lagi ini gitu ya, jadi gitu. Oke, bagaimana mendekatkan dengan keluarga? Nah, ini kalau sebelum dulu dulu waktu jaya-jayanya saya di media jadi blogger gitu ya. Saya banyak nulis, banyak undangan luar negeri, jalan-jalan, saya bawa mereka gitu ya. Saya juga bawa ke camping, merasakan susah ini ya. Yang paling kecil waktu saya bawa ke kampus, saya waktu jam makan siang, saya liatin kerjanya ayah, nilai gitu ya. Dan ini apa ya, bagi saya itu ada human touch-nya ya, di mana anak tahu pekerjaan saya, dan saya juga melihat ya ini untuk anak gitu, ada semangat ya. Kadang-kadang ada vikol ya di waktu di kelas di ruang dosen lagi jeda, saya vikol dengan mereka, ayo lagi apa, kita liatin apa kamera saya tuh nih, teman-teman lagi kerja nih, ayah lagi istirahat gitu kan. Mereka lebih apa ya, support lah, termasuk misalnya saya mau rapat mau apa, selalu hubungi istri, bun saya ayah rapat ya gitu kan.
emang receh nggak penting gitu, cuman rapat ya silakan dia rapat ya, tapi masih tahu oh ya lagi rapat, oh ini, jadi bundanya nggak akan ngecokin, ayah nanti pulang beliin ini apa gitu ya, minimal nahan diri untuk nggak nge-WA, nggak video call sampai karena bun ayah rapat jam 4 ya, berarti jangan menghubungi, jangan WA karena ayah lagi fokus di kerjaan gitu. Nah di traveling mungkin ini panjang cerita travelingnya, tapi ya intinya sih traveling itu membuat saya dekat dengan anak ya, dekat dengan apa ya, tahu karakter mereka dan tahu karakter saya, menguji kesabaran ya. Bayangin di pesawat tiba-tiba anak nangis pengen susu pengen apa, wah itu butuh euforia lah. Di jalan dengan bawa koper, bawa ransel, anak pengen ini itu gitu kan di suatu tempat, tapi lama-lama dengan seringnya waktu mereka jadi ketagihan dan mereka senang-senang aja, happy bisa aja ya, mau tidur beralas apa tenda, tidur di hotel bintang 5, tidur di bis, tidur di kereta, itu asik-asik aja gitu ya. Oke, terakhir doa terbesar anak-anak dan keluarga ya. Ini saya ngambil dari puisinya Khalil Gibran ya. Berikanlah mereka kasih sayangmu, namun jangan sodorkan pemikiranmu, sebab pada mereka ada alam pikiran sendiri. Jadi artinya gini, ini bagus banget ya Khalil Gibran. Ini panjang sebenarnya ya. Intinya sih jangan jadikan anak seperti kita gitu kan. Ini kayak saya orangnya hard work segala macem. Saya juga pengen anak saya itu keras segala macem. Oh ternyata nggak beda ya. Anak satu dan kedua itu, anak yang pertama itu nggak bisa dikerasin, anak kedua tuh cenderung sensitif, nah, yang ketiga belum, masih karena 2 tahun ya. Saya menyadari pada akhirnya saya nggak bisa apa ya, mungkin karena saya punya darah seni, saya pengen anak saya itu bisa gambar gitu kan. Ternyata nggak bisa. Anak saya sekarang umur 4 tahun, gambarnya masih ya masih stick gitu lah, masih apa ya. Saya masih ya Allah, saya kan dosen bisa gambar, masih anak nggak bisa. Ternyata benar kayak Khalil Gibran, jangan sodorkan pemikiranmu, sebab pada mereka punya alamat sendiri. Dan itulah bagi saya harta yang paling berharga itu adalah anak mereka jadi diri mereka sendiri, dan itu juga diri sendiri adalah jadi dari pola asuh kita juga ya, dari pendekatan kita gimana ngebangun anak supaya mereka tahu ayahnya kerja seperti apa gitu kan, tahu bundanya seperti apa, dan mereka support. Alhamdulillah sampai sekarang ini anak sebelah saya lagi tidur tadi nungguin, biasanya suka dipangku, minta dipangku nih usia 4 tahun masih pengen dipangku, pengen dipeluk kan, mungkin bagi saya luar biasa ya. Saya juga mudah-mudahan sampai dewasa mereka masih nggak sungkan, karena kalau saya lihat teman-temannya mau dipeluk sama bapaknya dia langsung ngacir. Nah kalau anak saya beda ya, ayah peluk, ayah pangku, aduh saya juga senang ya mereka gitu. Tapi kalau tidur tiba-tiba tuh ada di samping saya gitu kan, mereka masih dekat gitu kan. Begitu Bu Morin, teman-teman dosen sharingnya. Mohon maaf ya kepanjangan. Oh enggak apa-apa, luar biasa. Nur catet, Nur udah pada dicatat ya. Tadi ya pesannya banyak banget. Saya ngedengerin Pak Samson tuh kayak didongengin apa ya, pesan-pesan kehidupan gitu ya. Sambil berimajinasi gitu. Bahaya ini siang-siang imajinasi lagi puasa. Hey. Ini versi pandangan dari seorang ayah ya. Kira-kira untuk pandangan seorang bunda seperti apa ya? Mungkin berpandang wanita. Betul. Gitu ya. Ini tadi Pak Samson sudah menyampaikan banyak sekali pesan. Saya saya juga nyatat beberapa yang dari tadi itu oh ya juga ya gitu ya dari tadi. Teman-teman kalau ada yang penasaran nih ya, tadi mungkin katanya traveling dan lain-lain, boleh loh nanya-nanya ya di chat box nih. Tadi udah ada beberapa pesan-pesan nih dari rekan-rekan yang mendengarkan, Masya Allah. Nanti kita bacakan. Kita istirahat dulu mungkin Pak Samson ya. Anaknya lagi tidur juga ya, Masya Allah. Ini sambil gitu ya, sambil ngomong anak. Berikutnya ya, Nur, kita ke kata Nur tadi pandangan bunda. Ini tadi pandangan ayah nih katanya ya. Aduh. Berikutnya adalah udah nggak sabar banget pengen dengerin suara calon. Waduh. Bu, catat Bu. Masih usaha. Sip.
saya Kita stop langsung sharing dulu ya, mangga Bu Mangga, Neti. mangga. Iya, Hatur iya. nuhun, Iya, Pak sama-sama. Sonson. Iya. Nanti kita diskusi lebih lanjut sama Pak Sonson ya, Pak ya. Pak Sonson ini ada di atas kampus dan kayaknya ya, tuh kita lihat udah dari atas. Iya. Di atas angin. Berikutnya ini ada Bu Neti. Assalamualaikum Bu Neti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bu Neti udah siap nih kayaknya. Kayak deg-degan banget kemarin dihubungi sama saya, tapi ini kayaknya udah siap banget sekarang. Bu pengen dong denger sharingnya nih dari Bu Neti. Tadi sudut pandang ayah ya, ayah Sonson, sekarang Bunda Piara kita ya. Bu Neti yang kita tahu bagaimana anaknya luar biasa saat ini sudah sukses menjadi dokter ya Bu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sempat khawatir nggak Bu bertugas gitu dengan kondisi pandemi sekarang? Anaknya Ibu sekarang bertugas di mana? Mungkin bisa sambil cerita nanti ya. Oh iya, Mangga. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia keceriaan Ramadan FIK yang sudah sudah memberikan serangan fajar kepada saya Sudah mengejutkan Ibu pokoknya. untuk sharing. Sebenarnya saya juga bingung ini apa yang harus saya sampaikan, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadikan sharing kehidupan. Namun sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar FIK, juga yang terhormat Ibu Roro yang sudah memberikan inspirasi melalui puisinya tadi. Saya sudah bergetar gitu, udah nggak kuat tadinya, ya Allah. Subhanallah sekali, alhamdulillah. Dan juga Bu Arin, terima kasih. Kita di sini ada Bu Yuli. Maaf Bu Yuli, saya jeda dulu pekerjaan, mau bicara dulu di sini. Awas Bu Yuli, Bu, hati-hati Bu. Saya jeda dulu menagih-nagih ke dosen. Sementara dosen-dosen selamat dulu dari tagihan Bu Neti ya, karena Bu Neti lagi jadi pembicara. Saya juga soalnya ditagih, maaf Bu ya. Iya, ditunggu. Nah ini sebenarnya saya juga dari hari kemarin pas dihubungi, saya bingung apa yang harus saya sampaikan. Kalau misalnya saya menyampaikan perasaan saya bukan artis ya, harus mengekspos kehidupan pribadi itu, subhanallah. Jadi dikasih kisi-kisi nih sama Bu Maureen bahwa beberapa kisi-kisi yang tadi juga sama disampaikan oleh Pak Sonson. Pada dasarnya kalau dalam itu mungkin dari pengalaman atau dari peran seorang ayah, memang seperti itu. Dan mungkin saya akan bicara dari peran seorang ibu yang bekerja. Belum apa-apa, udah sebenarnya. Memang dari awal mungkin sama ya, dari awal pernikahan kita sudah sepakat bahwa saya akan tetap berkiprah di luar karena sudah terbiasa untuk melakukan kegiatan di luar rumah, dan alhamdulillah pada saat itu suami sangat mensupport. Beliau adalah seorang guru sehingga waktunya lebih banyak beliau kalau di rumah dibandingkan saya, karena full kalau saya meskipun dari pagi sampai sore. Waktu itu awal nikah saya
double job ya, double jobnya yaitu mengelola TK Al-Quran, kemudian bekerja sebagai staf administrasi. Nah, lagi, subhanallah. Dorongan terbesar dalam melakukan pekerjaan yaitu keluarga, betul. Pertama, support dari suami. Silahkan berkreasi, silahkan melakukan kegiatan tanpa melupakan kewajiban sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Nah, karena kegiatan saya dari hari Senin sampai hari Jumat full, sehingga quality time saya ada di Sabtu dan Minggu, atau di sore hari, di pagi hari, di malam hari. Ya betul-betul ketika kita keluar dari rumah untuk bekerja, saya berusaha untuk meletakkan segala sesuatu permasalahan keluarga ketika kita buka pintu itu, dan mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu kita datang ke kantor, kita betul-betul fokus, meskipun ya kalau sekarang tuh mohon maaf ya Bu Yuli, saya suka selalu membuat kesal sama Bu Yuli itu sebenarnya. Suka kadang-kadang suka menggoda Bu Yuli itu biar tidak terlalu tegang ya dalam melakukan pekerjaan, karena memang pekerjaan khususnya di unit SDM dan keuangan itu seperti adem, tapi itu setiap hari selalu penuh tekanan. maaf Bu Roro, maaf Bu Arin ya, saya curhat jadinya. Nggak apa-apa Bu, sedikit curcol di sini mah bebas Bu. Penuh tekanan, penuh ini maksudnya tuh. Jadi meskipun kita sendiri punya permasalahan pribadi, tapi khususnya di SDM saya tidak bisa memperlihatkan itu karena saya harus melayani seluruh pegawai dengan segala permasalahannya, dengan segala kegiatannya yang harus saya kejar targetnya. Itu mungkin jadi betul-betul di sini tuh ada pertanyaan hal yang paling berat dalam melaksanakan tugas pekerjaan sedang sebagai saya seorang ibu, yaitu terutama di SDM, ketika kita memiliki masalah, kita tidak boleh memperlihatkan itu, dan kita harus tampil dengan benar-benar prima. Kemudian juga kita itu sebenarnya ingin mengeluh, tapi kita juga harus menerima keluhan. Kita ingin memprotes, tapi kita juga harus menerima protes dari orang. Itulah. Tapi alhamdulillah saya jalani, nikmati dan syukuri, alhamdulillah gitu. Senang-senang aja, alhamdulillah. Jadi ngelantur nih, Bu Morin, tolong diingetin kalau saya ngelantur ya. Enggak Bu, itu udah bener Bu, sesuai track Bu, lanjut Bu. Kemudian dalam mengatur perhatian ya antara keluarga dan kerjaan, yaitu bingung nih. Yaitu seperti tadi,
Ya, jadi dari awal kita keluar dari rumah, kita letakkan permasalahan rumah. Ketika kita pulang dari kerja, kita masuk, assalamualaikum, kita letakkan permasalahan kantor dan kita fokus kepada keluarga. Itu paling yang secara praktisnya seperti itu. Kemudian nilai-nilai apa yang biasa ditanamkan di keluarga khususnya untuk memotivasi anak-anak belajar dan bekerja. Nah, ini ada alhamdulillah sejak kecil karena saya lebih banyak di luar sehingga peran ayahnya, peran suami itu sangat besar di rumah. Mendisiplinkan anak. Jadi anak saya itu dari usia 4 tahun. Dari usia 4 tahun sejak dia sebanyak bertanya itu sudah kita beri time schedule. Nah, time schedule dia ketika dia bangun sampai tidur. Dia apa aja sampai mandi, ditulis makan jam berapa, bermain jam berapa, sekolah jam berapa, ngerjakan PR jam berapa. Itu kita berikan itu pada usia 4 tahun kita coba sampai bertahan ditempel gitu ya, time schedule-nya itu selama sebulan. Nah, setelah itu mereka sudah bisa teratur sendiri. Yang paling disiplin itu adalah anak saya yang pertama. Itu benar-benar disiplin sampai sekarang itu dia terstruktur. Kalau yang kecil itu karena mungkin dimanja, sangat dimanja itu rada beda gitu. Ada melesetnya time schedule-nya, tapi alhamdulillah masih tetap dalam koridor gitu, dalam apa yang harus dia lakukan. Kemudian yang memotivasi anak sebenarnya selain dari kita quality time, sebenarnya ada peristiwa nih. Ketika anak saya TK yang gede ini, sebenarnya anak saya itu adalah korban bullying dari baik itu dari teman-temannya, mungkin karena terlalu kecil ya, anak saya itu kecil sehingga mudah dipermainkan sama teman-temannya, karena teman-temannya lebih besar dari dia. Kemudian anak saya itu orangnya pendiam sehingga mudah gitu mereka untuk mempermainkan anak saya gitu. Tapi sayangnya juga bukan hanya teman-temannya yang bertindak seperti itu, orang tua temannya juga seperti itu. Jadi underestimate lah gitu terhadap anak saya, karena anak saya itu memang agak lamban dalam melakukan sesuatu dulu. Nah, dia sempat menangis, tapi saya berikan semangat bahwa itu ada yang terbaik, anak ibu yang terbaik. Kenapa mereka begitu? Karena mereka iri, ingin seperti AA, tapi tidak bisa. Jadi saya memberikan supportnya seperti itu sehingga iya, akhirnya mau dibully seperti apapun anak saya diam, hanya menghindar dari teman-teman yang suka membuli. Nah, di SD pun seperti itu, sampai saya sempat mendengar dari orang tua orang tua murid yang lain bahwa anak saya itu
selalu menghalang-halangi atau jadi orang udah selesai, dia lama sehingga pada pulangnya jadi ikut-ikutan lama karena anak saya harus menunggu anak saya. Terus banyak pembicaraan yang membuat anak saya tuh agak-agak down juga. Nah, itu memang dalam prestasi dari kelas 1 sampai kelas 4 itu biasa-biasa saja. Tapi ketika kelas 5 setelah memberikan setelah saya selalu mensupport dia, saya bilang bahwa ingin yang terbaik, lihat teman yang paling pintar, bagaimana cara mereka belajar, ikuti, dan yakin bisa lebih dari mereka. Saya seperti itu, dan alhamdulillah ternyata mungkin saya juga harus berterima kasih terhadap orang-orang yang membuli ke anak-anak saya, sehingga justru dengan begitu anak saya itu bisa lebih baik gitu, bisa lebih baik dalam berprestasi di sekolahnya. Dan alhamdulillah pada saat itu lulus SD adalah siswa yang terbaik di SD-nya, di SMP-nya pun seperti itu, alhamdulillah, dan di SMA-nya pun seperti itu. Satu-satunya siswa yang masuk fakultas kedokteran itu hanya anak saya. Awalnya sih pada saat sebelum masuk ke fakultas kedokteran, saya sempat mendaftarkan ke Telkom University, jalur JPU, dan masuk ke Fakultas Teknik Elektro. Bersamaan dengan itu, saya juga berterima kasih atas bantuan dari pimpinan saat itu, Pak Joko, Bu Apri, itu sangat membantu gitu dalam untuk anak saya juga. Alhamdulillah bisa masuk. Cuma pada saat itu bersamaan ternyata anak saya diterima di Fakultas Kedokteran. Sebenarnya ada peristiwa yang sangat ini sih, tahun yang paling berat buat saya dulu, tahun 2015. Itu pada saat anak saya akan menjelang ujian kelulusan SMA, ayahnya meninggal. Ketika anak saya mau tes ujian masuk, saya masuk ke rumah sakit dan harus dioperasi. Ya, itu banyak sekali itu, dan di akhir tahun kakeknya pun meninggal. Jadi benar-benar tapi dari situ ternyata apa yang dikatakan di ayat bahwa tidak akan Allah itu memberikan cobaan yang tidak kita tidak maksudnya surat bahwa tidak di atas kemampuan kita. Jadi Allah memberikan ujian, pasti kita mampu melaluinya. Ya alhamdulillah. Udah ya. Di scroll aja itu peristiwa itu. Mungkin ini kembali lagi ke koridor. Hal yang paling seru apa yang suka dilakukan rutin di keluarga? Nah, setelah untuk saat ini, karena anak saya kerjanya jauh di luar kota, alhamdulillah sekarang di Rumah Sakit Cipto Jakarta, kemudian yang satu lagi pesantren di Garut, sehingga kita jarang ketemunya itu ketika mereka libur. Nah,
pada saat libur, yang paling sering adalah kita sharing. Apa sih kegiatan kita selama ini, apa saja. Dari yang bungsu, yang paling banyak ngobrol itu Bang Bungsu. Tapi yang paling seru kita mendengarkan peristiwa-peristiwa di kedokteran. Sampai anak saya menceritakan ketika mengotopsi itu sangat menarik itu peristiwa mengotopsi pada saat itu sempat katanya anak saya mengotopsi kadaver, kalau di kedokteran itu disebutnya kadaver ya, kalau jenazah itu kadaver, atau profesor disebutnya profesor yang tenggelam di sungai selama 4 hari baru diangkat, nah diotopsi. Itu kenapa? Oh, kita senang sekali. Nah, dari situ seru banget itu tuh sambil kita masak bersama, sambil kita jalan-jalan, ngebaso di luar, atau yang paling enak itu sambil tiduran kita ngobrol bareng. Itu ada kegiatan-kegiatan saya sekarang. Sebenarnya sih ketika ada ayahnya juga seperti itu, kita sering seperti itu. Dan anak-anak saya tuh alhamdulillah dari kecil sudah dibiasakan bersosialisasi, berorganisasi, dan mengikuti kegiatan-kegiatan kalau yang yang kecil sama yang besar itu masuk ke grup nasyid dulu. Nah, dulu di TK Al-Quran ada Festival Anak Soleh, alhamdulillah masuk ke kejuaraan nasional, sampai kita meskipun kehidupan yang sangat sederhana, tapi kita bisa traveling tanpa mengeluarkan biaya karena kita mengikuti kegiatan yang diadakan oleh organisasi, dan anak saya ikut sebagai peserta sehingga kita bisa traveling keliling Jawa. Yang paling jauh itu dulu pernah ke Gorontalo, dan alhamdulillah anak-anak saya berprestasi juara, tapi itu sebenarnya bukan hanya untuk ini, untuk mencari prestasi, tapi lebih banyak untuk menimbulkan motivasi anak mandiri, berani untuk tampil di depan orang, berani jadi tidak rendah diri gitu. Jadi harus berani bicara, harus berani menampilkan bahwa saya bisa dan saya mampu tanpa rendah diri. Nah, seperti itu paling soalnya umorin tadinya umorin harusnya ngasih kisi-kisi, jadi saya ngelantur kemana-mana. Udah Bu, itu udah sesuai on track, lanjut, bukan kisi-kisi udah baca Bu tadi Bu, saya kasih Bu. Baik, untuk terakhir mungkin ya, doa terbesar ibu untuk anak-anak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri Rabbi Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni usyiduka anni radiyatun an aulidi ibnati ginurun gensakatani wa ginuru firhami sanagi tamamarido wa kamarido wa muntaharido walhum anziridu anaka alihim birido anhum. Ya Allah, aku bersaksi kepadamu bahwa aku ridho kepada anak-anak seridho-ridhonya, ridho yang sempurna dan ridho yang sepenuhnya. Maka turunkanlah ya Allah keridhoanmu kepada mereka demi ridhoku kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Jadi hanya yang saya harapkan yaitu apapun yang mereka lakukan dulu, akan mereka lakukan itu adalah mencari keridhaan Allah. Itu mungkin, punten ini seperti menggurui, tapi maaf,
Saya yakin Ibu, Bapak dosen di sini, Bu Roro dan Bu Arin juga memiliki sistem tersendiri di keluarganya. Dan mudah-mudahan ini mah hanya menyampaikan serangan fajar yang saya terima dari panitia untuk menyampaikan cerita keluarga saya. Sebelumnya saya juga mohon maaf karena saya lebih baik menjadi MC, membacakan SK, menagih jafung daripada saya harus menceritakan kehidupan pribadi. Jadi subhanallah ini tantangan terbesar saya nih. Tantangan terbesar saya Bu Morin nih, harus menceritakan keluarga. Subhanallah. Punten sebelumnya, punten kalau misalnya ada kata-kata saya yang salah, yang menyinggung semua. Dari saya sekian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bu Neti ternyata sangat berbakat ya. Setelah ini terbukti bahwa next kita akan panggil lagi ya. Langsung Bu Neti kita ketir lagi. Alhamdulillah Bu Neti ya, kalau belajar makan dari mana aja ya. Terima kasih Bu Neti sharingnya. Tadi yang saya bisa dapat tuh berkaitan dengan mindfulness ya kata Bu Neti. Jadi kalau di kantor ya urusan rumah diletakkan dulu, begitu juga sebaliknya. Itu katanya konsep mindfulness ya. Jadi benar-benar kita bisa rasain. Ternyata luar biasa nih Bu Neti ya, ilmu parentingnya. Berikut. Tadi kita juga dapat ilmu-ilmu istilah kedokteran ya. Iya, apa tuh Nur? Wah, Nur nih langsung ya gercep kalau soal kayak gini ya Nur ya. Siapa AA-nya namanya? Ginulur. AA Ginulur katanya ya tuh. Tolong Bu Neti ini hati-hati dicatat ya. Ingatkan lagi pada pemirsa yang di rumah. Waduh. Baiklah, ini ternyata diskusi di grup chat ramai juga nih ya Mbak Nur ya. Ada beberapa yang penasaran katanya ya. Memang sekarang settingannya sangat mellow sekali ya, biarin karena ini sesi refleksi kita mungkin ya Mbak Nur ya, mengingatkan akan keluarga gitu. Karena kita di sini juga tentu karena ada keluarga ya. Yuk kita sama-sama sharing ya. Pertama ada pertanyaan menarik, walaupun sebenarnya udah dijawab sama Pak Sansan di chatbox juga, tapi pengen nih lebih diperjelas lagi. Nanti ada pertanyaan juga nih buat Bu Neti. Kata Pak Fajar di Pak Sansan, poinnya menarik sekali, mengenalkan kepada anak tentang pekerjaan kita. Iya ya, seru ya ternyata ya, bawa anak ke kantor ya. Pak Fajar juga tuh sering bawa-bawa. Gimana tuh Pak? Ya, sebenarnya waktu itu apa ya? Ya ini waktu saya nonton itu di BBC yang bukan program apa ya? Intinya masih ada beberapa orang tua yang membawa anak ke tempat kerjanya ya, tapi bukan dosen ya. Ada yang worker, yang kerja di tambang, kemudian ada yang di saham, ada yang di apa gitu kan. Terus kaget juga sih. Oh, emang bisa gitu ya, bukan mengganggu gitu kan, mengganggu ke kitanya gitu pertama. Kedua mengganggu di kantornya gitu kan, ternyata ya selama dikondisikan di jam makan siang gitu. Malah ini waktu saya traveling ke India itu ada saya sampai bikin tulisan di dulu di Tempo ya, yang bapak-bapak di India itu nggak mau loh makan siang mereka di kantin. Mereka pengen dikirimin sama istrinya itu saking ya bonding gitu ya. Nanti mungkin saya sharing tulisan saya di Tempo ya, dan itu diulas juga bahwa itu budaya yang bagus ya, di mana setiap jam 11 itu si istri itu ngirim rantang untuk ke ada yang pengantarnya dan dimakan sama suaminya gitu kan. Katanya situ budaya yang bikin erat bonding gitu kan. Nah mungkin kalau kita kurang familiar ya, dari repot juga ya istri rumah nyiapin makan siang gitu kan. Tapi setidaknya ajaklah istri atau anak ke kampus makan siang kan. Itu nggak maksudnya tidak mengganggu kita ngajar, nggak ganggu ini juga.
dibawa ke kantin, terus makan. Mungkin yang terpenting bukan makannya, tapi kehangatannya gitu ya. Dan ya kalau misalnya ada waktu yang bukan apa ya, atau misalnya dijemput, kalau sore kan udah nggak ganggu kali ya, ya paling ajaklah di atas ke atas, jangan nunggu di parkiran. Saya sering lihat nunggu siapa nunggu sih, masuk aja di ya kalau bisa naik ke atas ya. Ya punten Bu Dekan, izin ya. Ini menurut saya sih bagus, bukan buat kita juga bagus gitu kan. Saya sering ada apa senang aja anak duduk di meja saya gitu kan, terus mainin apa barang-barang saya yang koprek gitu kan, ya saya nggak larang gitu kan. Terus di rumah juga ini posisi saya ini ada anak saya ini semua ya terbuka aja gitu. Dulu bener Pak Fajar saya juga ngunci di itu, ternyata bagi anak jadi ada gap gitu kan. Nah ini di sebelah saya lagi tidur ya anak saya nih. Biarin aja gitu, nikmatin. Kadang-kadang kita lagi ini tiba-tiba pengen dipangku ya, aduh gimana gitu kan. Cuman saya kalau ke Mas Yus saya minta izin nggak apa-apa ya kalau tiba-tiba anak saya minta dipangku. Ini ya bagian dari biar Mas Yus juga tahu bahwa ya beginilah WFA itu apa ya. Tadi sekalian menjawab dari Ibu Rima ya, bagaimana sih ngejaga ini WFA. Justru kalau WFA itu memang apa ya, bosan juga di rumah, ketemu lagi, baru keluar ruangan ketemu lagi, baru ini sampai 24 jam kita ketemu gitu kan ya. Saya sih suka nyempetin yang kecil saya ajak ke depan ke komplek keliling gitu ya. Ini bagi saya rutin olahraga keliling komplek. Ya mungkin untuk mengatasi kebosanan ya seperti itulah. Jadi ya ajak aja lah si anaknya gitu. Itu mungkin Bu Morin. Ya Pak, siap. Jadi jangan ragu untuk membawa anak-anak ke kampus ya. Tentu saja dengan tidak mengganggu pekerjaan Ya kita ya. dikondisikan Atau gitu. hari Sabtu gitu naik sepeda. Bu Arin juga kalau hari Sabtu ngajakin anaknya lari-lari ya Bu ya. Keliling-keliling kolam ya. Terus ini ya tadi lanjutin dari pertanyaan Bu Mori ya, Mbak Nur ya. Bu Tadi Mori Pak Samsun udah dijawab ya. udah di ke Bu Neti Bu. Pertanyaannya Bu Mori ya, ke Bu Neti. Mau dong Bu share tipsnya gimana cara membangun mood selalu oke di kala pandemi di rumah aja. Nah, kan kalau tapi Bu Neti anak-anaknya mau udah pada bertebaran. Jadi mungkin ini nggak relevan ya pertanyaannya ya. Gimana caranya menanamkan anak sejak ini bahwa hidup di dunia itu hanya sementara nih, Bu Neti gimana Bu? Gimana ya cara ngasih pemahaman ke anak-anak kita nih bahwa hidup itu hanya sementara, akhirat nanti yang abadi, supaya mereka mau apa ya memotivasi mereka untuk bisa mengejar kehidupan yang abadinya sama-sama gitu. Gimana Bu tipsnya Bu? Ya kalau kalau anak saya itu mungkin itu pelajarannya itu bisa mendapatkan secara langsung di saat ayahnya meninggal, yaitu mereka langsung sudah menyadari, sudah tahu dan apa yang harus dilakukan. Mungkin sebelumnya ayahnya itu ramanya itu sering saring sama anak-anak tanpa, ketika saya di kerja, nah anak-anak tuh selalu berkumpul itu sebelum mulainya setahun sebelum meninggal itu sering jadi memberikan wejangan, memberikan itu, jadi udah itu betul-betul peran seorang ayah itu sangat ini, karena saya sangat sedikit sekali waktunya. Nah itu mungkin ada kerjasama antara suami dan istri itu untuk membentuk anak itu memang betul-betul harus ini. Ketika kita nggak ada, diisi oleh yang ada gitu. Nah pada saat sekarang mereka udah tahu sendiri, apalagi alhamdulillah sih ketika yang besar ingin mencapai sesuatu, dia berusaha untuk menghafalkan dulu Al-Quran. Jadi dia mungkin sudah diberi informasi sama ayahnya, kalau mau melakukan sesuatu, mau agar tercapai tujuannya, hafalkan Al-Quran.
Nah, itu juga yang kecil juga seperti itu. Ketika itu yang kecil tadinya dia maunya jadi artis. Tapi setelah ayahnya meninggal, dia langsung pengen ke pesantren. Dan alhamdulillah sekarang sudah hafiz. Ya itu jadi mereka belajar sendiri gitu, belajar sendiri selain dari orang tua dia sudah tahu. Jadi gimana ya kalau untuk mau memberikan pandangan bahwa sering-seringlah mendoakan orang yang meninggal, orang yang sudah mendahului. Jadi kita itu akan sama dengan mereka. Kita hanya akan tinggal menunggu antrian untuk dipanggil. Kita belum tahu apakah saat ini, detik ini, menit yang akan datang, hari depan, bulan depan, tahun depan, wallahu a'lam. Itu paling insya Allah Bu Mori pasti tahu tekniknya untuk memberikan informasi kepada anak. Insya Allah. Apalagi Bu Mori seorang dosen beda dengan saya. Kalau saya suka ini lebih senang menagih, kata saya juga. Jiwa menagih. Itu ya, mungkin maaf deh, jadi ngelantur. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bunda. Selanjutnya ada pertanyaan buat Pak Sonson dari Teh Reni. Ini mungkin mewakili pertanyaan saya juga ya. Kedepannya saya rencana punya anak 9 ya Pak. Amin. Jadi Pak Sonson umur anaknya nggak terlalu beda jauh ya. Gimana caranya mengatasi kecemburuan di antara anak-anak? Saya sekarang anaknya udah 3 Pak. Curhat. Curhatnya Bu Reni ini ya. Iya, dulu saya dan Desi masih bingung ya cara nanganin ini gimana nih 2 anak supaya nggak cemburu gitu kan. Itu pasti ada, dan kadang saya tambah disadari negur si kakaknya, ngalah dong sama adiknya, padahal yang salah adiknya juga gitu, iseng melempar ini apa atau nggak kebagian ini gitu kan. Awal saya juga suka langsung nyolot gitu ya, tapi pelan-pelan pakai teknik, misalnya ya dari parenting juga ya, pokoknya coba dipeluk anaknya terus dibisikin gitu. Oh anaknya berontak gitu kan, tiap ada masalah saya biasanya diem dulu, dipeluk terus ada apa terus dibisikin, ya udah ngalah gitu ya. Terus kadang gantian, yang salah adiknya ditegur gitu, jangan gitu sama kakak, ngalah. Ya akhirnya ini alhamdulillah dengan sering dipeluk, mungkin mereka nyaman kali ya. Biasanya kalau udah saya peluk langsung lemas tuh. Kalau gitu wah berontak gitu kan. Dipeluk, diiniin terus dibisikin. Nah, sekarang ini 2 anak nih nempel ya. Main kemana-mana bareng, tadi juga sholat Jumat bareng, subuh tadi sholat tarawihan bareng gitu kan. Jadi akhirnya ya kita yang menumbuhkan sih, dan nggak bisa sekali 2 kali ya. Tapi saya mikir tiap anak beda ya. Ada yang mungkin perlu waktu yang berkali-kali, ada yang cepat. Ya, kalau anak saya perlu yang lama berkali-kali sampai akhirnya ya sekarang udah jarang sih mereka bertengkar, ya paling rebutan handphone atau misalnya kalau tidur pengen dibawa di atas. Tapi kalau dengan tadi ya ininya jurus peluk dan jurus bisikin biasanya lulus sih. Sama lah kalau istri juga kalau lagi bertengkar peluk aja lah gitu lah diiniin. Itu Waduh, mungkin tipsnya Pak Sonsonnya luar biasa, yang mendekatkan, bondingnya itu ya Pak ya, berarti yang dibangun ya, salah satunya dengan memeluk. Benar katanya saya pernah dengar siapa yang bilang ya, bahwa memeluk 40 detik ya, atau berapa detik itu akan menambah bonding kita dengan seseorang gitu. Apalagi kalau tiap hari, tiap pagi, wah itu inilah makin. Itu diingetin lagi kita untuk memeluk keluarga kita. Nur ya, meluk guling aja ya. Ya Allah. Meluk apa dong? Guling sama bantal masih bisa dipeluk ya Nur ya. Luar biasa. Iya Nak, ini saya juga sambil main
Ada pertanyaan berikutnya nih dari Mbak Dini ya, Mbak Nur ya? Apa tuh? Iya, betul sekali. Saya bacakan ya. Bu Neti, ini pertanyaan untuk Bu Neti. Gimana caranya membuat anak, khususnya anak laki-laki, agar dekat dan nyaman dengan kita? Sehingga ketika ada permasalahan apapun, mereka bercerita dengan kita. Ah, iya benar-benar nih. Mungkin juga sebaliknya ya, anak perempuan ke bapak. Nanti mungkin Pak Samson bisa nambahin kalau yang deket sama perempuan nih, gimana nih? Silahkan, Bu Neti. Anak laki-laki dekat dengan kita, saya membinanya ketika ya memang dari kecil ya. Itu terasa apabila anak sedang sakit. Ketika anak sakit apapun yang saya pernah alami, saya peluk dia semalaman, besoknya segar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan itu terjadi gitu. Jadi sehingga peran dari obat dari dokter itu hanya penunjang gitu. Yang intinya adalah pelukan seorang ibu semalaman, dan itu dilakukan sampai sekarang juga. Ketika anak saya akan ujian, itu selalu sakit dua-duanya. Kalau ujian dan setelah ujian itu sakit. Nah itu obatnya itu. Semalaman saya peluk. Biarpun dia sudah besar, saya peluk. Dan meskipun dia agak risih, tapi karena sakit, saya peluk. Alhamdulillah sehat, dan ujiannya berhasil baik. Walau alam itu apa ya itunya, tapi mungkin itulah kata Pak Sasan tadi, itu betul-betul pelukan seorang ibu, pelukan seorang ayah, itu obat yang terbaik buat anak-anak. Masya Allah. Aduh, ini jadi belajar satu kunci yang sebenarnya sederhana tapi ternyata dampaknya besar banget ya. Pak Sanson mungkin mau nambahin berkaitan dengan tadi anaknya mungkin masih kecil ya, 2,5 tahun yang perempuan, tapi ada nggak Pak tips supaya bisa nanti lebih dekat gitu sama anak perempuan? Kak, ya tadi samalah ada Bu Neti ya. Mungkin tiap ayah atau tiap keluarga beda kali ya pendekatannya. Kalau saya mungkin dengan ya sama dengan Bu Neti ya, mungkin dengan ya memang dari kecil, mumpung dari usia 2-3 tahun lah udah mereka kalau saya peluk tuh enjoy aja gitu. Saya ngeliat temannya anak saya di sekolah itu, bapaknya jemput mau dipeluk, dia tuh langsung ngibrit kayak malu gitu. Karena anak saya sih enjoy aja, itu mungkin karena kebiasaan kali ya. Nah ini mungkin mumpung belum terlambat buat yang punya anak ini di balita, sering-sering aja sih dipelukin. Nah khusus bagaimana si anak laki bercerita, dibalikin kita yang sering cerita ke anak gitu. Saya cerita tentang di jalan, cerita tentang naik motor tadi, rame, ya receh sih, tapi anak happy loh, suka. Ini saya kalau waktu usia anak saya kelas 1, kelas 2 itu, saya bercerita tentang diri saya waktu kecil. Wah, ayah pernah dibully, ayah pernah ditendang, pernah diombetin, atau yang jahil-jahilnya gitu kan. Sekarang anak saya kalau pulang, ayah mau cerita tadi gini gitu. Akhirnya jadi tapi kadang-kadang suka nutupin. Ini kemarin anak saya ini manggil temannya lagi di hempok, lagi gelantungan, terus karena dipanggil anak saya dia jatuh, ini berdarah sampai sobek gitu kan. Anak saya lari ke rumah langsung cerita gitu kan. Kenapa? Dia takut dimarahin. Akhirnya cerita. Udah kalau ada masalah mending dijemput masalahnya, bukan lari gitu. Tanggung jawab gitu kan. Itu mungkin prosesnya Bapak Ibu ya, nggak bisa sekali 2 kali. Ya ada masanya anak ngumpet diam nggak mau cerita gitu kan. Ya udahlah, mungkin sehari 2 hari lagi pas lagi seneng, baru diajakin. Paling itu aja lah tipsnya dari kalau saya sih ya. Mungkin ada sedikit tambahan ya. Tadi tambahan mungkin ya, ini secara yang tadi secara fisik ya. Kalau secara spiritual, kalau bisa nih anak-anak tidak keluar menjelang maghrib. Kemudian di saat mau maghrib, bacakan ayat suci Al-Quran, ayat kursi
tiupkan ke bun-bun. Itu dari Ya, Ustadz ya, ya, dari Ustadz. kepalanya diiniin ya, didoain, Betul. dibunuh-bunuh ya. Itu menghindari gangguan dari kasat mata dan dari penyakit, insya Allah. Kemudian ketika di dadanya, pegang dadanya, baca surat Al-Insyirah. Itu. Terus setiap kalau diusahakan mau habis sholat sunat atau habis sholat wajib, diusahakan ada meluangkan waktu sedikit untuk membaca surat Waqiah, dikhususkan untuk anak. Disebutkan nama anak itu. Khusus untuk anak ini baca Al-Waqiah itu saya lakukan. Alhamdulillah, apapun kesulitan apapun yang anak saya hadapi bisa terlalui dengan baik dan mudah, lancar. Alhamdulillah. Masya Allah. Wah, ini ilmu baru nih buat saya. Jadi tadi didoain di kepala ibu ya? Di ubun, ya. Jadi di ubun. Yang jelas kalau maghrib harus ada di rumah kita. Ya. Terutama ibu ya. Jadi jangan jauh-jauh dengan kita. Apalagi yang masih di bawah balita, itu harus dipeluk terus. Itu menjelang maghrib. Dan baca ayat kursi, tiupkan ke ubun-ubunnya. Masya Allah. Nur jangan kemana-mana ya, Nur ya. Maghrib pulang, Nur. Ya, betul. Ya. Pantesan dulu ya, waktu zaman aku SMA, tiap maghrib itu pasti disuruh pulang sama papa. Karena itu, Nur, mau dibacain. Biar terlindungi, Nur. Menjelang maghrib itu waktunya yang kasat mata berkeliaran. Ya. Ada di ini juga, ada di di cerita Nabi pernah ya. Pokoknya di maghrib itu memang hening lah, diutamakan membaca doa-doa atau surat-surat ya kalau anak sambil iniin di ubun-ubunnya gitulah, didoakan. Masya Allah. Baiklah, akan saya coba praktekkan sore ini sambil berbuka ya. Praktekkan. Langsung aja sekarang di Ramadan, aduh enak banget tuh. Gimana ya caranya? Bentar, Nur mau praktek ke siapa? Ada yang mau tolong minjemin anaknya? Jangan. Hati-hati ya, nanti didoain jangan sambil makan gorengan, nanti rambutnya kena beruputan ya. Jadi shiny dong ya. Jadi shiny. Ya, Masya Allah. khusus untuk bumil nih, bumil yang ada kalau misalnya bumil nih. Nur nanti kalau misalnya hamil juga diusahakan ini khatam Quran. Wow, oke Bu. Memanggil kepada Ibu Delta ya yang sedang yang sedang isi sekarang, insya Allah ya. Luar biasa. Pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup ini, aduh saya banyak banget ilmu nih setelah ini ya, ilmu parentingnya luar biasa ini ayah bunda. Pertanyaannya ini dari Bunda Dini, Bunda Dini sekarang namanya. Apa Nur pertanyaannya nih Mbak Nur? Bunda Nur, silakan Bunda Nur dibacakan Bunda. Bunda Dini, Pak Anggar. Mohon maaf Ayah Anggar ya, ini Bunda pertanyaan Anggar. terakhir ya. Bunda Anggar, hati-hati. Habis pertanyaannya Bunda nih, Bunda Anggar nih. Iya luar biasa. Luar biasa. Pak Sonson nih katanya nih, ketika ya coba saya jawab. Ketika ibunya nggak ada di rumah nih, peran ibu kan digantikan nih sama Pak Sonson nih. Apa ada tips tertentu Pak? Misalkan kita berubah kayak ibunya gitu atau gimana gitu Pak? Aduh Pak. Bunda ini pengalaman pribadi 2 tahun yang lalu istri itu main ke Everest kalau nggak salah ya, antar orang ke Everest. Hampir 1 bulan, 1,5 bulan saya di rumah. Jadi kalau itu kalau dulu itu kebetulan ada mertua, ada eyangnya. Jadi yang nemenin yang anak yang kedua, yang anak pertama dengan saya gitu kan. Ya otomatis mungkin yang berubah bukan wujud kali ya. Memang ada yang hilang ya karena bedalah belayan bunda sama belayan ayah, maksudnya cara nanganin cara apa gitu kan. Tapi gak ada salahnya sih kita memerhatikan pasangan
ketika menangani anak, oh begini, coba ditiru gitu kan. Misalnya ketika dulu ya pada saat si yang ketiga belum ada yang kedua, tiba-tiba rewel nyari ibunya ya saya ya tadi jurus peluk dan saya ajak ke Indomaret. Nemenin baca malam-malam ya tadi maghrib atau malam sebelum tidur akhirnya kita bertiga ya karena ada bundanya, jadi saya di kiri kanan ya saya pegangin tangannya sampai tidur, terus saya cerita gitu sampai mereka gitulah. Gitu aja sih paling, mungkin tiap ayah beda ya menanganin, tapi kurang lebih sih kalau memang mau seperti itu memang dari komitmen sama istri, gimana kalau nanti 2-3 tahun lagi misalnya nih saya mau S3 keluar kota, siapa yang di rumah bagaimana ya, ini lebih komunikasi sama istri sih, gimana sih anak tahu anak itu lebih fleksibel ya, dia ngerti oh ini nggak ada bunda, oh ini ayah menangin gini ya. Kalau misalnya kalau saya mandiin anak jadi gini-gini, kalau istri ayah bundanya gini-gini gitu. Anak-anak sih biasanya ini ya lebih cepat beradaptasi ya, artinya ketika kehilangan salah satu figur ibu dan anak, awalnya mungkin rewel mana bunda atau mana ayah, tapi setelah 2-3 hari sih biasanya manut sama yang ada di rumah gitu. Itu Pak Anggar. Pak Anggar mau kemana nih? Dipraktekin Pak Anggar. Pak Anggar mau kabur kemana nih katanya. Oke. Terima kasih banyak untuk ayah bunda yang telah menemani kita kurang lebih 2 jam ya Bu. Iya, 2 jam. Mungkin sedikit diresum ya tadi apa kata pesan-pesan dari Pak Sonson dan Bu Neti. Emang kita mah bisa belajar dari siapa aja ya. Alhamdulillah sekarang kita ada Ayah Sonson dan Bunda Neti yang kebetulan memang asam garamnya sudah lebih dulu mungkin ya. Yang lain mah mungkin baru asamnya gitu ya. Nah tadi tuh berkaitan dengan komunikasi, jadi susah-susah gampang mungkin ya, tapi diingatkan lagi berkaitan dengan komunikasi dengan antar keluarga, kemudian bondingnya diperkuat dengan meluk, itu sederhana banget, tapi mari kita praktekkan ya nanti setelah ini sama-sama ayah bunda ya, dan calon ayah bunda semuanya. Terus tadi berkaitan dengan mindfulness juga, saya pernah dengar katanya Ustadz Haris Santosa bahwa kalau anak mau deket sama ayah dan ibunya usia 0-6 itu didekatkan dengan ibunya karena memang sedang ASI juga ya. Nah, usia 7. Ya. Betul, usia 7 sampai 12 katanya yang perempuan didekatkan dengan ayahnya, yang ayahnya didekatkan dengan ibunya. Betul ya, katanya begitu ya, supaya biasa katanya balance bisa lebih dekat. Betul, dan supaya katanya anak kita tuh bisa jadi lebih paham bagaimana perempuan bisa memahami laki-laki dan nanti yang laki-laki memahami yang perempuan, katanya begitu ya Pak Sonson ya. Luar biasa nih hari ini, banyak banget keceriaannya lebih kepada apa ya, ilmu kali ya, banyak yang bisa kita dapatkan dari Ayah Sonson dan Bu Neti. Terima kasih banyak Pak Sonson, Bu Neti sudah berbagi. Sama-sama. Ya, sama-sama. Semoga nanti jangan kapok-kapok diundang lagi ya. Saya yakin Bu Neti ini nggak akan kapok ya. Nanti pasti nagih kok. Tenang aja Bu Neti. Berikutnya akan ada. Assalamualaikum Ibu. Oh, aduh, astagfirullah, iya ya, lagi ada tagihan Ibu Neti. Baiklah Bu, segera. Terima kasih Pak Sonson, Bu Neti. Nah, berikutnya mungkin kita ke agenda berikutnya ya sedikit. Kan ini acaranya Ramadan ya, bahwa acaranya salah satunya dari kegiatannya Bu Arin nih. Bu Arin ada yang diumumkan nih berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang sedang kita lakukan di fakultas nih, Bu. Kemarin ada kegiatan ya Bu Arin ya, mungkin Bu Arin ada yang disampaikan, dipersilakan Mangga. Baik, terima kasih Bu Morin. Saya nggak ada yang ditampilkan sebetulnya ini, tapi mungkin cerita aja ke teman-teman semua, ke Bapak Ibu semua. Mungkin sebelum itu pertama terima kasih banyak Pak Sonson dan Bu Neti, sangat luar biasa sekali. Sharingnya sangat bermanfaat. Insya Allah nanti kita bisa amalkan gitu ya. Terima kasih. Dan terus menyambung tadi yang kegiatan di Ramadan ini, terima kasih juga Bapak Ibu teman-teman semua sudah berdonasi untuk kegiatan Ramadan ini. Maksudnya tadi itu ya supaya kita dengan
pertama mungkin apalagi dengan masa pandemi ini yang belum berakhir, jadi alhamdulillah bersyukur gitu, depannya adalah bentuk syukur bahwa kita masih dilimpahkan rizki, dilimpahkan berkah, dilimpahkan kesehatan, dan kita berbagi kepada mungkin detail terutama Bu Dini nih yang dengan sukarela dan semangat survei ke lingkungan sekitar, mulai menemukan bahwa mungkin banyak masjid-masjid kecil di sekitar kampus nih yang kita bisa sharing gitu, dan kemarin alhamdulillah sudah kedua kalinya walaupun ke masjid yang berbeda ya mungkin ya, kita sharing tajil dan juga sudah berbagi juga ke panti yatim piatu yang juga kebetulan di dekat sini, di dekat kampus. Jadi terima kasih banyak. Jika misalnya ada yang mau menambahkan donasi silahkan, menambahkan berkah, menambahkan rasa syukur kita. Mungkin itu, dan selanjutnya minggu depan kita juga akan tetap melaksanakannya. Insya Allah hari Kamis kita akan donasi tajil dan juga kepada panti asuhan, dan hari Jumatnya ini lagi ya sharing keceriaan keceriaan Ramadan FIK lagi gitu. Ini apa nih? Jadi excited sekali minggu depan siapa yang menjadi korban Bu Morin dan Pak Fajar. Tunggu aja mungkin nanti. Ya, dan semakin menarik, sangat menarik yang minggu ini. Mungkin itu aja Bu Morin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arin, luar biasa ya kerjasama dari rekan-rekan juga atas donasinya. Akhirnya kita bisa bahu-membahu untuk melakukan bakti sosial dan juga bagi-bagi takjil. Terima kasih Bu Arin. Berikutnya terakhir Mbak Nur, siapa nih yang... Sorry, loading, barusan jaringannya putus. Waduh, siapa nih Mbak Nur yang berhasil mendapatkan door setelah minggu ini? Perdebatan yang sangat sengit oleh panitia, luar biasa. Sengit banget ya. Jadi kita menemukan ya susit banget. 3 orang beruntung di sore hari ini yang mendapatkan door prize dari SDM dan juga dari mana tadi Bu Morin? Tentu saja dari SDM dan dari Familia Kreativa Pak Yanuar luar ini biasa. Penyumbang ini apa namanya donatur door prize. Nanti kalau teman-teman di sini ada yang mau jadi donatur door prize juga boleh ya, kabarin aja. Hubungin aja nomor di bawah ini ya. Nomor mana Mbak Nur? Oh enggak ada. Oke. Pertama, pemenang door prize kita. Selamat kepada Bu Mori. Hore, bukan saya ya? Enggak ada N-nya, Bu. Oh, enggak ada N-nya. Bu Mori ya? Bu Mori. Oke, Bu Mori. Selamat kepada Bu Mori. Berikutnya. Nih, sorenya nih. Selanjutnya adalah Teh Reni. Wah, mantap. Mbak Reni, selamat. Nih? Mbak Reni. Ya, makasih. Selamat. Asik. Selanjutnya selamat ya Mbak Reni ya. Mbak Dini. Mbak Dini, luar biasa. Mbak Dini, selamat. Lagi rezekinya bunda-bunda ya sore hari ini. Bener banget, rezekinya para bunda nih sore ini atas pertanyaan yang luar biasa, sehingga kita bisa mendapatkan tambahan ilmu lagi dari Ayah Samson dan Bunda Neti tadi. Dengan berakhirnya pembagian door prize tadi, berakhir pula acara kita ya. Kita tutup nih, Mbak Nur, terima kasih banyak sudah menjadi co-host yang luar biasa. Bu Morin, punten. Ya, ada kelupaan, maaf sedikit. Yes, nggak apa-apa. Gimana Bu? Ini saya mau mewakili teman-teman semua berterima kasih juga sama Bu Ayan nih. Karena Bu Ayan walaupun tidak melaksanakan ibadah Ramadan seperti kita semua, tapi selalu mensupport kita, dan bahkan Bu Ayan yang datang, yang belanja ini itu, yang kemarin juga Bu Ayan donasi tajil dan lain-lain. Terima kasih banyak Bu Ayan. Sudah tulus hati membantu kita semua. Wah, luar biasa nih Bu Yanyan lagi kan salah sebut. Udah sore. Sore. Bu Yan, makasih banyak atas bantuannya. Itu yang kita namakan sebagai ketulusan dalam
bertoleransi. Betul banget. Harmoni excellent Oh iya banget, harmoni itu ya poin pertama. Gimana tuh Wah, Netizen? Mbak Nur nih emang ini agen sejati ya, cocok banget emang. Apa nih? Oke, terakhir sebelum kita selesai, kita mungkin foto bersama dulu ya Mbak Nur ya. Yuk, boleh rekan-rekan yang tidak berhalangan dalam menyalakan kameranya, mari kita nyalakan bersama dan tersenyum bersama tuh ada Mas Isnan sebagai sebagai operator kita yang sejati ya. Sambil menunggu ayah bunda yang sedang menyalakan kameranya nih. Ya, ini ada calon bunda kita, Bunda Mutia ya. Udah rapi Bun. Bun udah rapi Bun. Subhanallah Muti. Aduh. Oke, siap ya. Ini ada bunyinya. Pak Sigit bisa bantu lagi, Pak? Pak Sigit lagi di halaman rumah nih ya. Saya di dalam. Pak Sigit, suaranya nggak ada ya? Tapi nggak apa-apa. Nanti sama saya juga dia backup. Oh, Pak Jiwa juga nih udah siap nih. Ayah Jiwa. Suaranya ke-mute kayaknya. Oke. Bapak Ibu, mangga kameranya bagi yang belum menyalakan, mangga silakan. Kita ada 2 slide. Hitung ya, 1, 2, 3. Oke, pertama. Nah, sekali lagi. Slide kedua, 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sigit, fotografer online kita. Dengan berakhirnya foto tadi juga berakhir pula acara kita. Terima kasih banyak rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Semoga apa yang disampaikan oleh pembicara juga dengan teman-teman yang lainnya dapat diterima dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat berpuasa. Minggu depan insya Allah akan ada episode lainnya ya. Apa episodenya? Ditunggu juga ya. Siapa tahu Anda adalah korban berikutnya. Saya tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat. Selamat persiapkan berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Samson. Sama-sama izin pamit ya. Mohon Pak Samson. Sami-sami Bu, mangga.